Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam perkuliahan ekonomi manajerial. Dan kali ini kita akan membicarakan tentang manajemen risiko. Kita lihat dulu apa yang menjadi definisi dari risiko, yaitu yang dimaksud dengan risiko itu adalah kemungkinan kejadian yang merugikan. Jadi dalam konteks risiko ini terdapat 3 hal yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama adalah merupakan suatu kejadian. Kemudian konteks yang kedua adalah kejadian itu masih merupakan kemungkinan. Jadi kejadian itu bisa kemungkinan bisa terjadi atau tidak. Kemudian yang ketiga, jika kejadian itu terjadi maka akan menimbulkan kerugian. Jadi ada 3 kata kunci bahwa satu kasus itu dikategorikan sebagai risiko, yaitu yang pertama adalah kejadian, kemungkinan, dan kerugian. Nah, kalau kejadian itu sudah terjadi, maka itu bukan lagi dikatakan sebagai risiko, tetapi itu dikatakan sebagai masalah. Kemudian kalau kejadian kemungkinan itu tidak menimbulkan kerugian, itu juga tidak dikategorikan sebagai resiko. Jadi sebagai satu ilustrasi, misalnya ada berita penggunaan kompor gas gratisan memicu kebakaran di satu perusahaan. Nah, ini ada 2 hal yang bisa kita cermati apakah itu masuk ke dalam kategori risiko atau tidak ya. Yang pertama adalah pencemaran nama baik manajer. Nah, pencemaran nama baik manajer ini adalah satu kejadian. Tetapi ketika pencemaran nama baik itu sudah masuk ke dalam berita, maka itu bukan lagi risiko. Nah, itu tetapi kalau dia menimbulkan kerugian, iya menimbulkan kerugian, tetapi itu sudah terjadi, maka kasus yang pertama pencemaran nama baik manajer itu bukan dikategorikan sebagai risiko karena itu sesuatu yang sudah terjadi. Kemudian yang kedua, itu masyarakat tidak mau lagi menggunakan produk dari perusahaan. Ini juga termasuk dalam satu kejadian. Kemudian tetapi itu masih merupakan kemungkinan. Jadi bisa jadi masyarakat itu tidak lagi mau menggunakan kompor gas tersebut. Bisa jadi dia masih tetap menggunakan kompor gas tersebut. Nah, itu berarti azas yang kedua dari risiko itu ada di situ, yaitu kemungkinan. Kemudian yang ketiga, jika masyarakat itu tidak lagi menggunakan kompor gas tersebut, maka akan menimbulkan kerugian pada perusahaan. Maka kasus yang kedua ini bisa dikategorikan sebagai risiko. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang risiko, sebenarnya jenisnya itu sangat banyak dan bermacam-macam ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, risiko yang ada di dalam satu perusahaan itu bisa dikategorikan sebagai risiko keuangan, ada risiko operasional, ada risiko strategis, dan ada risiko eksternalitas. Jadi risiko keuangan, namanya saja juga risiko keuangan, maka ini adalah risiko yang ditimbulkan dari sisi finansial atau sumber resikonya itu berasal dari keuangan, masalah keuangan. Misalnya adalah risiko pasar, masuk ke dalam risiko keuangan ya, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko permodalan. Jadi ini semua yang berkaitan dengan masalah uang itu disebut dengan risiko keuangan. Kemudian risiko yang berkaitan dengan masalah operasional dari perusahaan. Ada risiko yang bersumber dari SDM, ada risiko yang bersumber dari produktivitas, ada risiko yang bersumber dari teknologi. Kemudian ada risiko strategis. Risiko strategis itu bisa masuk ke dalam kategori ini adalah risiko bisnis, risiko leverage operasi, risiko transaksi. Nah, sedangkan untuk risiko eksternalitas itu adalah risiko yang bersumber dari luar perusahaan. Misalnya risiko lingkungan, risiko yang disebabkan oleh lingkungan, risiko yang disebabkan karena hukum, dan seterusnya. Nah, sekarang
ketika ada resiko, maka dalam sebuah perusahaan itu pasti ada upaya yang dilakukan untuk mengendalikan resiko, atau yang biasa disebut dengan enterprise risk management. Apa yang dimaksud dengan enterprise risk management? Itu adalah merupakan cara yang digunakan oleh perusahaan untuk menangani risiko yang dihadapi dalam mencapai tujuannya. Jadi supaya tujuannya itu tetap tercapai, kemudian di sisi lain dia ada risiko, maka bagaimana cara mengatasinya itu dikatakan sebagai ERM atau Enterprise Risk Management. Nah, siklus dalam Enterprise Risk Management itu yang pertama adalah kita menentukan tujuan dari perusahaan itu apa. Setelah kita menetapkan atau menentukan tujuan dari perusahaan itu, maka untuk mencapai tujuan itu ada kemungkinan resiko yang bisa menghambat tercapainya tujuan itu apa saja. Sehingga dari identifikasi resiko ini kita akan mendapatkan daftar resiko. Apakah itu resiko yang berasal dari keuangan, yang berasal dari lingkungan, atau yang berasal dari operasional. Semua kita identifikasi. Nah, setelah kita berhasil mengidentifikasi resiko, maka kita akan menilai resiko-resiko atau daftar resiko tersebut masuk dalam kategori resiko yang rendah, resiko yang sedang, atau resiko yang tinggi. Dari assess terhadap resiko ini akan menghasilkan peta resiko dan status resikonya. Nah, setelah itu maka kita akan prioritaskan dari daftar resiko yang banyak itu mana yang akan kita tangani terlebih dahulu. Maka itu ada yang namanya risk response, yaitu usulan kegiatan untuk menangani resiko tersebut. Nah, setelah kegiatan untuk menangani resiko itu dilakukan, maka akan dikontrol, akan dimonitoring apakah kegiatan yang dilakukan untuk menangani resiko itu efektif atau tidak, dan bagaimana ketercapaiannya dengan hubungannya dengan ketercapaian tujuan tersebut. Nah, untuk menilai resiko dan memetakan resiko itu kita bisa menggunakan matrik ini ya. Kita bisa menggunakan matrik. Jadi matrik yang horizontal ini menunjukkan frekuensi kejadian yang menimbulkan resiko itu sering, sangat sering, jarang, atau sangat jarang. Kemudian tingkat keparahan atau dampak yang ditimbulkan dari resiko itu, dampaknya sangat parah atau sangat ringan. Nah, ini bisa kita dapatkan berdasarkan kita nilai ya, berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah lalu. Nah, kalau misalnya frekuensi kejadian itu sering, sangat sering terjadi, tetapi dampaknya itu ringan, maka risiko itu dikategorikan sebagai kejadian yang memiliki risiko tinggi, begitu ya. Sedangkan kalau misalnya kejadian itu sangat jarang terjadi, kejadian yang menimbulkan resiko dan dampaknya itu juga sangat ringan, itu maka dia dikategorikan risiko yang rendah. Nah, dari sini itu risiko dapat dikategorikan menjadi 3. Ada kategori risiko rendah, ada kategori risiko sedang, ada kategori risiko tinggi, dan ada kategori risiko ekstrim. Nah, dari penilaian tersebut, maka seorang produsen atau manajer itu dapat memilih mana kejadian yang menimbulkan resiko yang paling parah bagi perusahaan dan harus ditangani terlebih dahulu. Nah, bisa dilihat dari metrik ini. Kemudian untuk menangani resiko itu sebenarnya ada 2 kategori besar penanganannya. Yang pertama itu adalah dengan cara preventif, yaitu mencegah supaya resiko itu tidak terjadi. Nah, ini bisa dilakukan dengan membuat atau memperbaiki SOP. Jadi katakanlah misalnya ada SOP yang berada dalam perusahaan, ternyata SOP itu tidak efektif, maka perusahaan dan menimbulkan resiko ya, maka perusahaan itu bisa memperbaiki SOP-nya. Atau
ada satu proses yang ada di perusahaan tetapi SOP-nya itu tidak ada, maka supaya tidak menimbulkan resiko, maka dia harus perusahaan itu harus menetapkan SOP dari satu kegiatan tersebut. Kemudian yang kedua, itu preventif itu bisa dilakukan dengan meningkatkan kualitas SDM yang ada di dalamnya. Dengan SDM yang semakin bagus, maka risiko itu juga bisa terhindari begitu. Kemudian yang ketiga, memasang atau memperbaiki fasilitas fisik. Jadi misalnya saja untuk menghindari terjadinya kebakaran, maka kita bisa mempersiapkan alat-alat pemadam kebakaran di titik-titik yang di situ diperkirakan rawan terjadinya kebakaran. Nah, itu namanya preventif. Kemudian resiko itu juga bisa ditangani dengan cara mitigasi. Mitigasi yaitu mengatasi resiko. Itu bisa dilakukan dengan beberapa macam cara. Yang pertama adalah diversifikasi, yang kedua adalah penggabungan, dan yang ketiga adalah pengalihan risiko. Diversifikasi ini adalah menempatkan aset itu di beberapa perusahaan sehingga aset itu tidak terkonsentrasi kepada satu tempat saja. Nah, kalau misalnya ini manfaatnya adalah jika terjadi kerugian pada satu tempat, maka si manajer itu atau si perusahaan itu masih bisa berharap pada tempat-tempat yang lain, pada aset di tempat-tempat yang lain. Namanya diversifikasi. Kemudian penggabungan. Penggabungan itu adalah kita memperkuat posisi perusahaan dengan cara menggabungkan kekuatan yang ada di perusahaan tersebut. Ini juga bisa dilakukan dengan dengan cara mitigasi, ya, menangani risiko dengan cara mitigasi. Kemudian yang ketiga itu adalah pengalihan risiko. Nah, pengalihan risiko itu adalah memindahkan risiko kepada pihak lain. Misalnya kalau kita leasing itu berarti kita kepemilikan asetnya kita itu masih dimiliki oleh orang lain. Kalau terjadi risiko, maka ditanggung oleh pihak lain. Begitu juga dengan outsourcing. Outsourcing itu adalah kita mempercayakan pekerjaan kepada pihak lain, dan apabila ada risiko maka yang menanggung adalah pihak lain tersebut. Kemudian hedging atau biasa dikenal dengan yang masuk di dalamnya adalah forward contract, yaitu kontrak di depan. Jadi ini juga merupakan salah satu mitigasi yang bisa dilakukan untuk menangani risiko. Demikian sekilas tentang risiko. Selanjutnya kita akan berdiskusi tentang masalah risiko ini melalui GCR. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.